Salam Duren. Jumpa kembali lagi di channel saya, Salam Duren. Oke, teman-teman semua dimanapun Anda berada di siang tengah hari ini, saya bersantai di bawah pohon durian. Jadi kita kerja di siang tengah hari, kita bersantai di bawah pohon durian, dan ada angin juga melambai-lambai nyiur di pantai. Jadi oke, teman-teman semua, di siang tengah hari ini kita sambil bersantai di bawah pohon durian di dalam kawasan padang rumput durian. So di siang tengah hari ini kita sembang-sembang ya teman-teman semua. Di siang tengah hari ini saya akan menceritakan satu topik, yaitu TKI atau TKW di luar negeri harus pintar untuk menyimpan uang. Jadi macam mana, dengan cara macam mana kita cari solusi macam mana supaya kita bekerja di luar negeri, sebagai anak TKI atau TKW di luar negeri, dimanapun Anda berada, kita harus menyimpan rezeki kita harus menyimpan modal kita. Macam mana atau dengan caranya macam mana supaya kita boleh menyimpan uang kita ya teman-teman semua. Jom teman-teman semua, sebelum saya mulai atau membongkar kupas tuntas tentang kepintaran seorang TKI atau TKW yang bekerja di luar negeri, pintar atau pandai sekali menyimpan atau menabung uang atau rezekinya untuk bermodal di suatu saat dia kembali ke kampung halamannya. Dia akan berjaya dan dia akan berusaha di kampung halaman. Sebab dalam perantauan di luar negeri sebagai TKI TKW, kita mencari ilmu pengetahuan kita, pengalaman kita untuk bawa pulang ke tanah air kita. So saya di siang tengah hari ini saya bersantai di bawah pohon durian musangking untuk menikmati udara yang sejuk dan segar, sangat segar. Ada juga udara atau angin yang meniup-niup durian yang melambai-lambai. So di siang tengah hari ini, sebelum saya kupas tuntas video ini atau saya melanjutkan video tentang kepintaran seorang TKI atau TKW yang contoh macam saya seorang TKW ya, TKI ya, sorry, mohon maaf, saya seorang TKI di luar negeri Malaysia. So saya harus pintar untuk menyimpan atau menabung modal saya. Dengan cara macam mana? Oke teman-teman semua, sebelum itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada teman-teman semua, saya doakan teman-teman semua semoga tetap sehat walafiat dan dipermudahkan segala urusan dan segala rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, sebelum saya melanjutkan video ini dengan kupas tuntas seorang TKI yang berada di luar negeri, contoh seperti saya, dengan kepintarannya untuk menabung uang atau modal supaya bisa bawa pulang ke kampung halamannya, supaya boleh berusaha dan berjaya di kampung halamannya. Oke, teman-teman semua terus mendukung di channel saya dengan cara like, komen, and share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya di saat saya menguploadkan video-video berikutnya. Sahabat-sahabat onlineku tidak ketinggalan notifikasinya agar bermanfaat. Oke, teman-teman semua, kita jangan membajirkan masa atau kita jangan memperpanjangkan masa dan memperpanjangkan waktu. Jom kita mulai atau langsung saja dengan video berikutnya. Oke, jom. Oke, jadi teman-teman semua, ini adalah bag saya dan ini adalah motor saya. So, saya berteduh di bawah pohon durian musangking di siang tengah hari. Kita bersantai-santai dan kita bersembang-sembang. Oke, kita berbagi ilmu ya teman-teman, dimanapun Anda berada. Oke, jadi oke teman-teman semua, so kita mulai kupas tuntas dengan seorang TKI, pekerja TKI di luar negeri yang pintar sekali untuk menabung uang. So kita bekerja di luar negeri, kita jangan mengirim ke kampung halaman kita. Contoh saja kalau kita macam tolong keluarga saudara mara kita di kampung halaman kita sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita ya teman-teman semua. Jadi kita tidak boleh memaksa diri untuk berikan uang atau apa kepada keluarga semua di kampung halaman kita. Jadi sesuai kemampuan kita. Jadi oke, saya sebagai TKI di luar negeri, so saya memperkenalkan diri saya dulu sebab teman-teman semua jangan menyapa saya lagi sebab saya sudah bagi tahu di video-video yang terlebih dahulu. So saya di siang tengah hari ini berteduh di bawah pohon durian musangking dengan tiupan angin yang melambai-lambai nyiur di dalam kawasan kebun padang rumput durian. Oke. Jadi oke teman-teman semua, kita jom mulai saja. Jadi teman-teman semua, ini adalah paspor saya. Teman-teman semua tengok, ini adalah paspor saya. Paspor saya ya, ini paspor saya. Dan ini adalah ini paspor saya simpan dulu. Ini paspor yang lama, saya ada 2 paspor. Ini
Ini paspor yang baru dan ini paspor yang lama. Ini yang baru, ini yang lama. So ini adalah kad pengenalan, yaitu kad mualaf, yaitu saudara baru di Malaysia, yaitu saya tukar keyakinan saya, mohon maaf, saya tukar keyakinan saya daripada agama Kristen, saya tukar menjadi agama Islam. Lihat teman-teman semua, saya dekatin, ini saya dekatin ya. Nama saya yang di atas itu nama yang lama Agustinus, dan nama yang sekarang ada dekat bawah sini ya, di sini itu Muhammad Ibrahim bin Abdullah. So saya masuk Islam di negeri Pahang, Cameron Highland. Jadi saya masuk Islam tahun 2013. Sekarang 2023, jadi sudah 11 tahun, 10 atau 11 tahun. Alhamdulillah, doakan saya teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga saya tetap beristiqomah dengan hidayah adalah milik Allah. Jadi kita tak tahu hidayah kita pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi saya sudah kasih tunjukkan paspor dan kad pengenalan, kad mualaf saya di negara Malaysia. Oke, teman-teman semua, dan saya juga memperkenalkan diri saya dan nama saya. Nama saya Agustinus, nama yang lama, dan nama yang baru adalah Muhammad, nama yang Islam sekarang Muhammad Ibrahim bin Abdullah. So I come from Indonesian district in Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT Kupang. So saya bekerja di luar negeri sebagai penjaga ladang kebun padang rumput durian musangking ya, durian musangking, durian hitam, durian IOI, durian PK, durian udang merah. Jadi macam-macam durian di dalam kawasan kebun ini. Jadi kawasan kebun durian musangking ini luasnya 20 ekar. Oke, teman-teman semua, jadi kita jangan membajarkan masa atau kita jangan menceritakan panjang lebar. So saya bagi tahu tadi yang saya sudah bagi tahu, atau saya nak menceritakan tentang seorang TKI yang pintar sekali untuk menyimpan uangnya atau untuk menyimpan modal di suatu saat kembali ke negeri atau ke kampung halamannya, dia bisa berjaya dan bisa berusaha di kampung halamannya. Sebab teman-teman semua dimanapun Anda berada, kita di kampung halaman kita memang kita susah dan orang tua kita pun susah. So kita datang merantau di luar negeri, kita harus pintar untuk menyimpan modal kita untuk bawa pulang ke tanah air kita. Jadi oke, terus saya membongkar sahaja. So ini adalah paspor saya yang tadi saya sudah bagi tahu, sudah 2 kali saya bagi tahu. So oke. Jadi Anda kalau di luar negeri harus memiliki kad. Ini adalah kad. Ini adalah kad. Kad saya punya kad ini, sorry, kad bank. BNI, mungkin kasih terbalik kah? BNI, BNI negara, Bank Negara Indonesia. So kita harus gunakan Bank Negara Indonesia atau bank negara kita sendiri, supaya bila masa itu, bila time gaji, kita harus masukkan kirim hantar ke nomor akaun kita Indonesia. Nomor akaun Bank Indonesia. Supaya uang kita tertampung semua di sini. Kita jangan pegang uang, lebih bagusnya kita ada ATM. Saya punya ATM Bank Indonesia. Bank Indonesia. Saya punya ATM Bank Indonesia. So kita gaji kita harus masukkan di sini ya. Kita harus masukkan di ATM. ATM kita yaitu ATM Indonesia. ATM Indonesia ya. Jadi kita masukkan semua di sini, uangnya itu semua aman. Jadi uangnya kita tidak boleh keluarkan di negara Malaysia rupiah, tidak boleh keluarkan ya. Kalau kita boleh cek, kalau kita cek dia keluar uang dolar ya. Uang dolar. Saya sudah pernah cek, sebab saya sudah pernah cek di ATM, masukkan di ATM sini, mesin ATM Malaysia. Jadi dia keluar dolar ya, teman-teman semua. Jadi semua kita punya rezeki kita simpan sini. Sekali-sekali kita jangan menghambur-hambur kita punya uang. Bila masa kita lanjut usia, kita punya ada bank sendiri. Kita punya ada ATM sendiri. Jadi senang. Di suatu saat kita sudah lanjut usia, kita punya uang sendiri ya. Kita punya uang sendiri. Jadi tidak ada yang dipersalahkan. Mudah. Jadi kita bekerja, kita masih kuat tenaga, kita bekerja di luar negeri, kita harus punya ATM. Kita buat masuk Malaysia, buat ATM Indonesia. Buat ATM Indonesia, buat BNI ya, BNI atau BRI pun boleh teman-teman semua. Terus uang itu simpan semua di ATM. Disimpan semua tiap kali gaji, simpan semua di ATM. Jadi aman, uang itu aman. Kita hanya pegang saja ini. Ini pegang baik-baik ya teman-teman semua. Bila masa pulang ke kampung, kapan-kapan saja pulang ke kampung, kita punya ada tabungan. Jadi kita sampai di Jakarta daripada KLIA 1 Kuala Lumpur atau KLIA 2 Kuala Lumpur, kita menuju ke tujuan ke Jakarta Indonesia atau tujuan ke Surabaya, transit di Surabaya, atau tujuan daripada KLIA 2 atau KLIA 1 Kuala Lumpur menuju terus ke Bali, kita punya ATM. Kita tidak susah ya teman-teman semua. Jadi kita merantau, kita punya ATM sendiri. Itu kepintaran seorang TKI. Seorang TKI, contoh macam saya TKI di luar negeri. Saya merantau tahun
2008 saya masuk di Malaysia. So saya ikut PT, saya buat paspor ikut PT di Mahkota Ulfa Sejahtera Kupang. Terus Kupang NTT, terus saya masuk terbang ke Kuala Lumpur. Saya bekerja di Johor Bandar Labi Simpang Poko. Terus itu saya berpindah bekerja di Pahang Kuantan. Saya memotong kelapa sawit di Kuantan. Terus saya pindah ke Pahang Cameron Highland. Alhamdulillah saya sampai di Pahang Cameron Highland. Saya dapat hidayah di dekat negeri Pahang Cameron Highland. Nah, kalau Kuantan itu Pahang juga kawasan Pahang tapi Pahang tua. Kalau Cameron Highland itu di Cameron Highland itu kawasan Pahang. Nah, jadi saya Islam di sana tahun 2013, so sekarang 2023 jadi sudah 10 atau 11 tahun ya teman-teman semua. Jadi itulah riwayat perjalanan saya juga. Perjalanan saya di luar negeri. So di Sabak Sarawak pun saya sudah pergi. Saya masuk di Sabak Sarawak tahun 2005, 2006, 2007 saya pulang ke kampung dan 2008 saya masuk ke Semenanjung Kuala Lumpur. 2005, 2006, 2007 saya bekerja kilang pleut, pabrik triplex di Indonesia, pabrik triplex di Malaysia kilang pleut. Jadi saya kerja kilang pleut di Keningau. Terus saya potong kelapa sawit di Kimplong peringkat 1, peringkat 2 di Kimplong juga. So saya di negeri Sabah saya pergi ke Keningau, ke Ranau, Tambunan, Talupit, Lahdatau, Miri, Kota Kinabalu, Kuching, Sarawak. Jadi soal untuk Sabak Sarawak saya sudah pergi sebab saya tahu bahwa di negara Malaysia itu terdapat 14 negeri dan 3 wilayah persekutuan. 14 negeri, 3 wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan itu wilayah persekutuan Labuan, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Putrajaya. So, kalau orang Malaysia kalau tengok live saya ini atau video saya ini, mungkin saya ada ucap salah atau saya cakap salah, tolong komen di bawah kolom komentar YouTube saya. Sebab di Malaysia itu terdapat 14 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Jadi saya sudah buat paspor 2 kali. Saya buat paspor pertama di Pahang Cameron Highland. So paspor kedua di Pahang Cameron Highland. Tapi saya tamperin satunya paspor di mana di Putrajaya. Jadi saya tamperin di Putrajaya, Immigration Putrajaya. Saya tamperin di sana. Jadi saya punya paspor ini ada di dekat Cameron Highland. Majikan saya dekat Cameron Highland tapi saya buat dekat Johor. JKR Johor. Jadi saya buat dekat JKR Johor. KJR atau JKR, sorry, mohon maaf saya pun sudah lupa. Oke. Jadi itulah teman-teman semua yang saya sudah ceritakan atau saya sudah kupas tuntas tentang seorang TKI di Malaysia. Contoh macam saya. Kalau kita bekerja di luar negeri, teman-teman semua kita harus pandai. Jadi keluarga kita minta, kita bagi tahu saya belum gaji. Kita akan runding dengan keluarga kita sebab kita punya tabungan ini kita sendiri tahu. Kita harus tahu diri kita supaya di suatu saat kita sudah lanjut usia, kita harus punya ada ATM sendiri. ATM itu kita harus menyimpan modal kita semasa kita bekerja di luar negeri. Jangan sekali-sekali kita percayakan kita punya keluarga semua kita bagi. Kita bagi ikut keperluan mereka, keperluan penting atau kita bagi untuk keluarga kita sesuai kemampuan kita teman-teman semua. Jadi kita jangan sekali-sekali kita bagikan kita punya uang semua. Bila masa kita pulang ke kampung kosong, tong kosong nyaring bunyinya teman-teman semua. Jadi orang tahu bertahun-tahun kita bekerja di luar negeri tapi tidak ada uang, tidak ada tabungan, tidak ada 1 sen pun. Jadi sampai di kampung halaman kita akan susah siapa yang tolong kita. 1-2 orang pun tidak akan tolong kita kecuali uang kita yang kita simpan atau kita menabung di tabungan ATM kita sendiri ya teman-teman semua. Biar anak kita pun jangan sekali-sekali kita bagikan uang kita semua ya teman-teman semua. Kecuali kita meninggal tak apa, itu harta itu kita bagi untuk ahli waris kita. Tetapi selama kita masih hidup kita harus punya ATM sendiri untuk kita bisa makan minum ya teman-teman semua bila kita sudah lanjut usia. Jadi oke teman-teman semua, saya sudah kupas tuntas tentang seorang TKI atau TKW yang berada di luar negeri. Saya mohon supaya teman-teman semua jangan sekali-sekali membazirkan uang. Sebab kita merantau di luar negeri ini, kita membuang kita punya masa muda di luar negeri bertahun-tahun hanya untuk mencari rezeki. Jadi kita mencari rezeki, kita harus pandai menyimpannya teman-teman semua. Itulah yang saya sudah kupas tuntas, saya bagi tahu untuk teman-teman semua. Kalau memang di video saya ini yang saya bagikan ini berfungsi atau bermanfaat, tolong share teman-teman semua supaya kita harus berwaspada. Kita harus berwaspada di negara rantau. Mengenai keuangan kita, kita harus waspadalah. Berjaga-jagalah. Kita harus menyimpan uang. Bila suatu saat kita sakit di luar negeri atau kita sudah tidak boleh kerja di luar negeri, kita punya ATM sendiri teman-teman semua. Jadi kita punya ATM sendiri, kita ada uang. Kalau kita sakit atau kalau kita ada kecelakaan apa-apa, contoh kalau kita kerja kita tidak minat lagi untuk bekerja di luar negeri, kita mau pulang, kita sudah ada tabungan ya teman-teman semua. Jadi beres, semua oke. Jadi oke teman-teman semua. Jadi itulah saya sudah kupas tuntas tentang seorang TKI atau TKW yang merantau di luar negeri harus pintar menyimpan
atau menabung uang di ATM sendiri, yaitu ATM BNI Bank Negara Indonesia atau BRI Bank Rakyat Indonesia ya teman-teman semua. So kita punya uang simpan di ATM kita jangan pegang uang teman-teman semua. Kita jaga saja ATM kita, cukup kita bawa pulang ke negara kita, sampai di Jakarta boleh masukkan ke dalam mesin ATM, boleh kasih keluar uang, mau kemana-mana saja boleh, asal jadi uang, semuanya uang, semua serba uang ya teman-teman semua. Oke, jadi mungkin video kali saya ini sampai di sini saja. Kalau memang video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua, saya bersyukur, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak, dan silahkan kita berkongsi ilmu bersama-sama. Dan video kali saya ini sampai di sini saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Duren.